Kembali lagi bersama saya Yohana Maria dari Meja Siar Pers Warisan Budaya Nusantara. Kami akan menyajikan berita-berita aktual dan update untuk Anda. Dalam rangka memerangi wabah penularan COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Ngada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan talang anggaran bagi seluruh mahasiswa asal Kabupaten Ngada di luar daerah, terhitung bulan Mei 2020. Seluruh mahasiswa Kabupaten Ngada diharapkan tidak mudik kampung halaman, sebab resiko penularan COVID-19 dalam kerumunan perjalanan memberi dampak sangat buruk. Sebaliknya, sebagai wujud dukungan dari kampung halaman terhadap mahasiswa di luar daerah, pemerintah Kabupaten Ngada melakukan pendataan total terhadap seluruh mahasiswa asal Kabupaten Ngada di seluruh pelosok dan dikirimi bantuan anggaran untuk kebutuhan ekonomi di tengah badai COVID-19 coronavirus. Bantuan anggaran daerah Kabupaten Ngada bagi mahasiswa asal Ngada Flores yang tidak pulang ke Kabupaten Ngada dalam wabah COVID-19 coronavirus sempat menuai polemik. Pers Warisan Budaya Nusantara, WBN, melakukan pengumpulan informasi dan keterangan pihak Pemda Ngada, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada, yang secara tupoksi dipercayakan mendesain database para mahasiswa guna dikirim bantuan anggaran dari Kabupaten Ngada. Pemda Ngada melalui Bapak Bupati itu memiliki sebuah program memberikan bantuan kepada para mahasiswa Ngada yang berada di luar yang terdampak COVID. Artinya bantuan ini hanya diberikan untuk mereka yang tidak pulang. Lalu kenapa pemerintah minta supaya mereka tidak pulang, kita harus memberikan bantuan? Itu memang bayangan Pak Bupati. Coba kita bayangkan kalau nanti ada sekian ribu mahasiswa ini setengahnya saja lalu pulang ke Ngada, ini kita juga kewalahan. Karena itu juga bantuan ini juga merupakan bagian daripada upaya pemerintah untuk menahan lajunya perkembangan ini kasus COVID ini. Dan memang sudah pasti sudah keluar SK Bupati itu per mahasiswa itu 500 dan akan ditransfer setiap bulan mulai dari bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli. Dikhawatirkan oleh Pak Bupati ini adalah jangan sampai mereka justru bukan mati karena corona, tapi mati karena kelaparan. Secara regulasi itu harus ditransfer langsung dari Pemda Ngada langsung ke yang bersangkutan, ke rekening yang bersangkutan. Kemudian untuk menguji bahwa benar rekening yang bersangkutan atau yang bersangkutan memang bantu, dia butuh nomor NIK yang bersangkutan. Karena itu memang dua data ini kita minta. Mahasiswa harus segera dibantu. Kemudian yang menjadi kesulitan lain lagi, ada juga orang luar yang masuk ke kita. Ada juga orang ada, tapi dia bukan warga Ngada. Bahkan dia bukan mahasiswa. Mencoba untuk mencari keberuntungan rupanya mendaftar sini. Itulah kesulitan-kesulitan sehingga niat pemerintah Ngada untuk membantu secara cepat itu terhalang oleh itu. Pertama tadi oleh polemik, yang kedua oleh pendaftaran yang double-double, yang ketiga datanya tidak valid. Kita harus validkan satu persatu. Data kita final dari 3.150 tadi yang diverifikasi itu sebanyak 2.416. Tetapi dari 2.416 itu ternyata banyak yang sudah pulang, yang sisa itu terakhir finalnya itu adalah 240. Itu yang menjadi lampiran keputusan Bupati Ngada untuk menerima bantuan. 2.040. Itu yang menjadi lampiran Bupati Ngada untuk menjadi yang daftarnya kita namakan daftar tetap.
Namun ternyata dari 2040 itu masih dilaporkan. Ada yang sudah wisuda, ada yang sudah pulang. Kita masih eliminasi lagi. Jumlah persisnya kita belum hitung, tapi banyak, cukup banyak yang sudah kita eliminasi tambah. Nah, ternyata setelah link kita tutup tanggal 27 tadi, itu masih ada orang tua yang datang menghubungi kita, masih ada mahasiswa yang menelpon kita. Ya, niat Bapak Turet kan ingin membantu semua mahasiswa. Maka kita buka lagi tahap 3, yaitu pendataan melalui koordinator kotanya. Jadi orang tua kan tidak terima langsung di sini. Silakan hubungi anak Anda. Ini koordinator kotanya, silakan. Ini apa alasannya? Apa alasannya kok sepertinya rumit begitu? Kenapa kok mesti orang tua saya ada di depan, kok mesti koordinator yang daftarkan? Ini pertama bahwa secara hukum Pak Anton ini peristiwa hukum. Saya orang hukum, jadi saya harus berbuat menurut hukum. Bantuan ini adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu ada apabila ada kesepakatan dua belah pihak, pihak pemberi dan pihak penerima. Pihak penerima ini kan dianggap sudah cakap menurut hukum mahasiswa, karena itu tidak bisa diwakili oleh orang tuanya. Jadi pemerintah yang memberikan, penerima juga harus setuju diberi bantuan. Bukti persetujuan itu adalah dia mendaftar sendiri di link tadi. Karena linknya sudah tutup, dia harus menghubungi sendiri koordinator. Ini menunjukkan bahwa dia memang bersepakat untuk dibantu. Sedangkan yang tidak mau mendaftar berarti dia tidak bersepakat. Kita harus hormati haknya. Terakhir, setelah uangnya sudah sampai ke bank, kita sudah proses, uangnya sudah di bank, mau dilakukan transfer, nomor rekening yang bermasalah. Hanya nomor rekening yang ada, tapi nama banknya tidak diketahui. Terpaksa bank kembali lagi kami turun gunung lagi. Harus ulang lagi satu persatu, verifikasi lagi, bank minta lagi perbaikan nomor rekening. Nah, saat ini saya sementara melakukan verifikasi. Ini sudah ada beberapa kota yang kembalikan perbaikannya. Memang ada beberapa kota yang belum. Yang sudah masuk ini kita pisahkan. Kita pastikan bahwa nomor rekening benar. Kita pisahkan BRI sendiri, sehingga setelah kita lakukan pemisahan ini, kita hitung total BRI berapa yang resmi, tentunya yang sah, kita serahkan di BPD sebagai bank pengirim. Di sana nanti dia akan ke clearing. Sekali kita kirim, nanti BRI yang selanjutnya memproses sekian ribu. Ini kelihatan banyaknya dari BRI. Urutan 2 itu BNI. PAN NTT sendiri sedikit sekali ini. Itu lebih banyak ke BRI, kemudian BNI, Mandiri juga ada, tapi lebih banyak BRI. Ini saya sementara melakukan pemilahan ini, verifikasi dan pemilahan bank. Sedangkan yang masih ada laporan sini bank atas nama rekening atas nama orang lain, kita mesti kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi ke mahasiswa yang bersangkutan, dia kontak orang tuanya atau apalah. Intinya kalau dia tidak mau perbaikan itu nomor rekeningnya, maka ya bank pasti tidak mau transfer. Dan itu orang lain tidak bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Ini semua sebenarnya berkontribusi untuk keterlambatan yang hampir semua orang teriak seakan-akan Pemda ini tidak mampu. Padahal sekali lagi saya tegaskan, kita ingin secepatnya. Justru dari pihak penerima ini yang membuat kami terpaksa harus satu persatu. Karena ancaman penyimpangan di masa COVID ini kan ancamannya berat sekali. KPK ancamannya itu dengan hukuman mati. Siapa yang mau hukuman mati padahal sama sekali tidak makan uang, hanya kena salah kirim misalnya.